Hola, saya Kak Yuliana. Saya suka sekali bercerita dan membaca nyaring. Hari ini saya mau membacakan nyaring ya tentang kumpulan perumpamaan. Ini bukunya ditulis oleh Liz Curtis Hicks. Ilustrasinya oleh Nancy Manger. Nah, yang pertama kita akan membaca tentang perumpamaan tentang bunga lili. Suatu hari di musim dingin, anak perempuan petani berjalan terseok-seok melewati salju menuju kotak surat di ujung jalan. Ini kotak suratnya. Dingin. Dia mengintip ke dalam kotak surat dan menemukan amplop putih. Kejutan. Wah, kejutan itu ditujukan kepadanya. Siapa ya anak petani ini namanya? Nih, ini suratnya. Ini amplop putihnya. Yuk kita baca lagi ya. Maggie sayang, surat itu dimulai. Aku mengirim hadiah yang sangat spesial dan hanya untukmu. Hanya untuk Maggie loh, teman-teman. Tunggu ya, hadiahnya akan segera datang. Maggie senang sekali mendapat hadiah, terutama hadiah yang misterius. Kapan ya hadiah itu akan datang? Dari siapa ya? Hadiahnya apa? Nah, adik-adik pernah nggak ya seperti ini? Apa yang dirasakan adik-adik seperti yang dirasakan Maggie? Mungkin mama papa pernah bilang, nanti ya kalau naik kelas, nanti ya kalau Desember mama papa akan beri hadiah. Nah, kemudian adik-adik, mama kapan dikasih hadiahnya? Apa tuh hadiahnya? Penasaran ya? Oke, sekarang kita lihat lagi Maggie. Ngapain Maggie-nya? Putri petani itu menunggu dan menunggu. Beberapa hari dengan sabar, beberapa hari dengan tidak begitu sabar. Kemudian, suatu sore seperti biasa, sebuah kotak muncul di depan pintu rumah Maggie. Wah, hadiahnya sudah datang. Petani itu menyaksikan putrinya merobek kertas pembungkus hadiah itu dengan sangat bersemangat. Petani itu sangat ingin tahu apa yang dipikirkan anak perempuannya tentang hadiah tersebut. Tetapi Maggie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maggie hanya menatap kotak peti kayu kecil itu penuh dengan debu tanah. Tanah berdebu bukan yang Maggie harapkan sebagai hadiah. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Apa itu? Ada kertas putih kecil yang timbul di atas tanah. Itu adalah si pemberi hadiah memberitahu Maggie bagaimana memelihara hadiah tersebut. Apa ya instruksinya? Yuk kita baca sama-sama ya. 1. Sembunyikan di tempat yang sejuk dan di tempat yang gelap. 2. Sirami dengan air secukupnya saja. 3. Saat musim semi datang, bawalah keluar agar terkena sinar matahari. Pada kotak tersebut ada tertulis tanaman hidup. Kemudian Maggie mengerti. Oh, sekarang aku mengerti. Hadiah itu pasti sesuatu yang dapat bertumbuh. Seperti umbi yang suatu hari akan tumbuh menjadi sebuah tanaman. Aduh, sayang. Hadiah yang Maggie tunggu lama bukanlah suatu boneka atau mainan. Petani itu dapat melihat bahwa putrinya sangat kecewa. Hatinya bertambah sedih. Hadiah itu dari dia. Dengan mendesah, Maggie membawa kotak kayu tersebut ke bawah dan diletakkan di sebuah sudut tergelap di ruang bawah tanah dan ditinggalkan di atas rak.
Terkadang Maggie ingat untuk memberi air, tetapi kebanyakan waktu Maggie benar-benar lupa. Petani itu tidak lupa, dia menunggu dan memperhatikan. Akhirnya musim semi tiba. Udara terasa lebih hangat dan langit kelabu berubah menjadi biru telur robin. Sungguh pemandangan yang disambut baik oleh matahari. Telah tiba waktunya bagi si petani untuk mencangkul taman, menyiapkan tanah untuk benih yang ada di kantongnya. Di kantong Pak Tani banyak benihnya. Maggie ingin membantu ayahnya, jadi dia berjalan menuruni tangga bawah tanah untuk mendapatkan alat berkebun miliknya sendiri. Saat itulah terjadi. Apa ya yang terjadi? Ketika Maggie mencari peralatannya di sudut tergelap bawah tanah, Maggie menjatuhkan tanah yang terlupakan dari rak. Peti itu pecah berkeping-keping. Tanah ada di mana-mana. Dan umbi bunga yang berguling ke kakinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adik-adik, kalau adik-adik di tempatnya Maggie, apa yang akan adik-adik lakukan? Apa yang akan adik-adik rasakan? Mari kita lihat apa yang Maggie lakukan dan rasakan. Berantakan sekali. Maggie marah pada kotak itu. Dan bahkan lebih marah pada dirinya sendiri. Dia menyapu tanah dan membuang kotak yang rusak, menggerutu. Dan umbi bunga tua yang jelek itu dia melemparkan keluar pintu ruang bawah tanah untuk tidak pernah memikirkannya lagi. Maggie bangun lebih awal dari biasanya pada pagi Paskah. Angin hangat bertiup melalui jendela kamar tidurnya dan kicau burung sepertinya memanggil-manggil namanya. Masih mengenakan gaun malamnya, Maggie berjingkat-jingkat ke taman. Dia berharap menemukan beberapa dafodil atau beberapa tulip untuk menghiasi meja untuk sarapan Paskah. Namun, kita lihat adik-adik apa yang dia jumpai. Saat itulah Maggie melihatnya, bunga lili yang sangat indah yang dibuat oleh Tuhan sedang mekar di tepi taman bunga ayahnya. Lihat adik-adik, bunga lili putih ini sangat indah warnanya. Kelopak putihnya terbentang seperti trompet. Daunnya hijau dengan kehidupan baru. Aromanya sangat harum seperti parfum yang mahal. Senang sekali nggak kalau melihat bunga yang indah, bunga yang harum ya seperti itu. Kita lihat apakah Maggie bergembira. Lihat, wah ini Maggie ya. Maggie tersenyum lebar bahagia. Mungkin itu juga yang dirasakan ya oleh adik-adik jika bisa melihat bunga yang sangat indah. Maggie langsung tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atau berteriak. Jadi Maggie melakukan ketiganya sekaligus. Dia tertawa, menangis, dan berteriak kegirangan. Bangun semuanya, bangun! Ayo lihat, hadiahnya hidup-hidup! Keluarga Maggie bergegas ke taman. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Matanya diucek-ucek gitu ya. Begitu banyak keindahan dari sekotak kotoran yang begitu jelek. Ini bunga lili yang indah. Bunga lilinya ini dari kotak kotoran yang jelek yang penuh debu. Maggie memperhatikan ayahnya berdiri di ambang pintu, diam-diam memperhatikan. Senyumnya mengungkapkan rahasia. Senyum si ayah Maggie mengungkapkan rahasianya. Apa ya rahasianya? Ayah, kamulah yang memberiku lili kan?
memberiku bunga itu kan? Maggie memakai kegirangan. Tiba-tiba senyum gadis kecilnya mulai memudar. Oh sayang, dia membuang hadiah ayahnya tanpa mengucapkan terima kasih. Betapa itu pasti menyakitinya. Maafkan aku ayah, kata Maggie, sambil melingkarkan lengan kecilnya di pinggang besar ayahnya. Maukah ayah memaafkanku? Oh anakku, bisik petani itu memeluknya erat-erat. Itulah yang dimaksud dari Paskah. Cerita ini, perumpamaan bunga lili ini berakhir adik-adik sampai di sini. Apa yang adik-adik bisa dapatkan dari si Maggie, dari bunga lili, dan dari keluarga ini? Pernahkah adik-adik menyakiti hati ayah, ibu, atau mungkin kakak, atau mungkin adik? Apa yang adik-adik sudah lakukan? Sudahkah meminta maaf? Meminta maaf bukan berarti kita lemah. Meminta maaf itu juga menunjukkan bahwa kita berani mengakui kesalahan kita, bahwa kita kuat untuk menghadapi konsekuensi yang harus kita tanggung. Apa yang adik dapatkan dari cerita ini? Silakan, boleh nanti dibagikan ke kakak-kakak ataupun ditulis di buku jurnal adik-adik ataupun boleh digambar. Terima kasih, sampai jumpa.